Belakangan ini kita sering banget ya dengar berita soal AI atau Artificial Intelligence alias kecerdasan buatan. Nah, kali ini kita mau bahas soal cara menghasilkan cuan lewat AI. Cuma di Gencu. Oke, sebelum buru-buru cari cuan lewat AI, yuk kita samain dulu pemahaman kita soal AI. AI itu sederhananya adalah teknologi yang dirancang supaya mesin bisa berpikir dan belajar layaknya manusia. AI bisa jadi partner kita buat bikin sesuatu yang lebih keren dan tentunya bisa menghasilkan uang. Sekarang pertanyaannya, aplikasi AI apa aja sih yang bisa bantu kita nambah cuan? Jawabannya banyak banget. Nih, buat kamu yang suka nulis atau bikin konten, ada ChatGPT, Gemini, dan juga ada Claude. 3 tools ini bisa bantu kamu bikin artikel blog, skrip video monolog, caption di media sosial, email marketing, bahkan nyari ide cerita. Nah, kalau buat desain, kamu bisa manfaatin Midjourney, Do itu, Leonardo.ai, dan Canva AI. Platform ini bisa bantu kamu bikin logo, ilustrasi unik, gambar buat postingan di medsos, sampai mock-up produk. Tinggal ketik aja deskripsi gambar yang kalian mau dan jadi deh. Mau bikin konten audio visual? Jangan sedih, ada Descript, ada podcast, dan yang lagi viral, VO3 yang bisa diakses secara gratis maupun berbayar dengan fitur yang lebih lengkap. Terus gimana caranya AI bisa menambah penghasilan kita? Pertama, kamu bisa jual jasa pembuatan konten. Contohnya, misal jasa penulisan artikel dengan bantuan AI Text Generator. Kamu bisa riset keywordnya dulu, terus minta AI buat bikin draft tulisannya. Nah, setelah itu kamu tinggal edit dan poles biar hasilnya tetap unik dan berkualitas. Bukan cuma artikel, kamu juga bisa jual jasa bikin caption media sosial yang catchy. Atau bahkan skrip video dan podcast untuk brand atau content creator. Kamu nggak jago desain? AI juga bisa bantu kamu nih dengan AI Image Generator. Mulai dari bikin logo, ilustrasi, sampai konten visual buat medsos. Prosesnya lebih cepat, jadi harganya juga bisa lebih bersaing. Nah, seiring perkembangan AI, sekarang ada peluang profesi baru, namanya prompt engineer. Atau gampangnya orang yang jago bikin perintah buat AI. Kalau kamu jago kasih instruksi yang tepat biar AI bisa ngeluarin hasil yang keren, kamu bisa jual jasa bikin prompt atau jadi konsultan AI buat bisnis-bisnis yang mau mulai pakai teknologi ini. Kuncinya, eksplorasi dan jangan takut coba-coba. Banyak banget harta karun AI yang menunggu buat kalian temuin. Emang potensi cuannya berapa sih? Nah, ini. Bayangin kamu buka jasa penulisan artikel. Satu artikel kamu hargain 100.000 gitu misalnya. Katakanlah kamu nggak pakai AI. Biasanya mungkin butuh waktu 4 jam untuk gali ide dan riset topik. Nah, kalau pakai AI, kamu bisa jadi menghemat waktu sampai 50%-nya. Yang biasanya nggak pakai AI, sehari misalnya kamu cuma bisa dapat 4 ide penulisan gitu. Nah, dengan AI, kamu bisa ningkatin kuantitinya sekitar 2-3 kali lipat untuk bisa dieksekusi jadi tulisan lebih banyak. Nah, di sini nih cuannya. Artinya kamu bisa punya peluang menghasilkan lebih banyak kan? Hitungan kasarnya, misal tanpa AI kalian mengerjakan satu logo butuh waktu 3 jam gitu dengan harga 150.000. Berarti dalam 1 jam kamu baru menghasilkan 50.000 kan? Nah, sekarang kalau kalian pakai AI seperti Midjourney atau Canva AI, kalian hanya butuh 30 menit waktu pengerjaan per logo. Jadi dalam 3 jam kerja kamu bisa menghasilkan 6 logo sekaligus. Kalau per logo kalian kasih harga 150.000, berarti kalau 6 logo kalian bisa dapet cuan sampai 900.000. Atau kamu mau coba peluang baru jadi prompt writer atau prompt engineer. Modal yang kamu butuhin antara lain kemampuan analisa, kreativitas, dan yang pastinya perangkat kerja yang nyaman buat kamu. Misalnya kayak laptop, tablet, ataupun handphone. Karena perkembangan AI makin masif, profesi ini juga cukup banyak yang cari loh sekarang. Terus sekarang pertanyaannya, seberapa cuan sih pekerjaan ini? Yuk kita hitung. Kalau kamu bekerja sebagai freelancer di Indonesia, satu prompt untuk kebutuhan konten atau gambar,
kamu bisa jual seharga 100.000 hingga 200.000 rupiah. Bayangin kalau kamu konsisten ngerjain 5 prom aja per hari. Kamu bisa ngantongin 500.000 sampai 1 juta rupiah. Nah, kalau dalam 1 bulan berarti pendapatan kamu bisa mencapai 15 juta sampai 30 juta rupiah. Kalau kita akumulasiin dalam setahun, kamu bisa meraih 180 hingga 360 juta rupiah loh. Tapi tunggu, potensi profesi ini bisa jauh lebih besar. Caranya, coba kamu targetkan ke pasar internasional. Nah, di platform global, seorang prompt writer bisa dibayar mulai dari 20 hingga 50 dolar per promnya. Atau sekitar 320.000 hingga 800.000 rupiah. Selain itu, banyak perusahaan teknologi asing kini merekrut seorang prompt engineer secara remote dengan gaji standar internasional. Gaji seorang prompt engineer di luar negeri bisa mencapai 70.000 hingga 100.000 dolar Amerika per tahun. Bahkan sekelas peneliti AI mencapai 328 miliar rupiah loh. Tentu nominalnya akan bervariasi ya. Tergantung dari seberapa jago kamu mengolah hasil AI. Jenis jasa yang kamu tawarkan, dan gimana cara kamu memasarkannya. Terus gimana caranya mulai jual jasa ini? Langkah pertama, coba latihan dan eksperimen. Kuasai berbagai tools AI seperti ChatGPT atau Midjourney untuk teks dan gambar. Cobain ratusan variasi prompt untuk memahami pola apa sih yang menghasilkan output terbaik dan paling unik. Nah, selanjutnya, bangun portofolio yang kuat. Dokumentasikan hasil-hasil terbaik kamu. Tunjukin perbandingan sebelum dan sesudah menggunakan prompt yang kamu buat. Ini bisa jadi bukti nyata kemampuan kamu. Selanjutnya, coba buat template untuk efisiensi. Rancang template prompt untuk kebutuhan spesifik yang bisa digunakan berulang. Misalnya, template untuk skrip iklan produk kecantikan atau desain sampul buku anak. Ini akan mempercepat kerja dan menunjukkan spesialisasi kamu. Tapi ingat, portofolio aja nggak cukup loh. Kamu perlu gunakan media sosial kamu sebagai studi kasus berjalan. Contohnya, misal kamu unggah studi kasus singkat. Misalnya video konten tentang cara membuat video dengan satu prompt yang kamu buat. Atau konten edukasi tentang apa kelebihan prompt AI. Tunjukkan transformasi nyata, karena klien bukan beli prompt, tapi mereka beli hasil akhirnya. Nah, kalau udah siap, kamu bisa membuat profil menarik di situs global seperti Upwork dan Fiverr. Atau platform lokal seperti Seribuland atau Fastwork. Tawarkan jasa kamu secara spesifik, seperti AI Content Writer, Midjourney Prompt Specialist, atau konsultan strategi AI. Kalau kamu mau serius di bidang ini, LinkedIn bisa jadi kunci untuk bangun portofolio dan jaringan kamu dengan para profesional di industri teknologi global. Intinya, baik sebagai freelancer maupun pekerja tetap, skill prompt writing adalah tambang emas baru di dunia digital. Tapi satu hal yang pasti, potensinya ada dan gede banget. Tapi ada beberapa hal penting yang perlu kamu perhatikan juga nih biar nggak salah langkah pakai AI ya. Gunakan AI sebagai alat bantu, bukan pengganti. AI itu tools. Kalau semua diserahkan ke AI, hasilnya bisa datar dan nggak punya nilai orisinal. Pokoknya update terus deh skill kamu. AI terus berkembang. Jangan karena sudah ada AI, kamu berhenti belajar tools baru. Terus update tentang teknik baru, biar kamu nggak ketinggalan. Fokus pada kualitas, bukan kuantitas semata. Meskipun AI bisa bantu produksi cepat, pastikan output akhirnya tetap berkualitas tinggi. Ini yang bikin klien puas dan balik lagi. Nah, itu dia teman-teman. Gimana caranya kita bisa memanfaatkan AI buat nambah pundi-pundi rupiah kita. Ingat ya, AI itu bukan buat ditakuti, tapi buat dimanfaatkan sebagai partner kita buat jadi lebih produktif dan kreatif. Yuk mulai eksplorasi, mulai coba, dan mulai cari celah cuan dari sekarang. Siapa tahu hobi baru atau skill baru pakai AI ini bisa jadi sumber penghasilan utamamu nanti. Gimana menurut kalian? Ada ide lain buat cari cuan pakai AI? Atau ada aplikasi AI favorit kamu yang belum kita sebutin? Coba dong tulis di kolom komentar.